Salah satu metrik untuk memprediksi keberhasilan suatu perusahaan adalah bagaimana cara mereka berekspansi. IHENG adalah salah satunya. IHENG adalah salah satu saham yang saya paling suka dan saya paling yakin masa depannya. IHENG baru saja mulai masuk ke pasar Indonesia melalui Prestige Image Motor Cars. Rencananya mereka akan uji coba di bulan Oktober tahun ini di Bali. IHENG memiliki model bisnis yang menurut saya akan sangat dibutuhkan di masa depan karena kehadiran drone akan memberikan banyak sekali solusi bagi kebutuhan manusia. Buat yang belum tahu, IHENG adalah perusahaan asal Cina pembuat drone raksasa yang bisa terbang tanpa menggunakan pilot dan dikontrol dari command center. Saya sudah pernah membahas tentang saham ini di video sebelumnya. Tonton saja video tersebut jika ingin tahu lebih dalam. Saat ini fokus mereka adalah di bisnis pariwisata di mana drone mereka bisa digunakan untuk menjelajah tempat-tempat eksotis atau sekedar untuk alat transportasi yang lebih efisien daripada menggunakan jalur darat. Selain pariwisata, IHENG juga menyediakan jasa pengantaran logistik untuk pengiriman paket atau makanan. Potensi bisnis pengantaran menggunakan drone akan sangat membantu baik itu dari penjual maupun pembeli. Mungkin saja di masa depan Tokopedia dan Gojek akan bekerja sama dengan IHENG untuk jasa delivery. Selain pariwisata, transportasi, dan delivery, IHENG juga memiliki drone khusus untuk pemadam kebakaran. Kebakaran baik itu di gedung-gedung tinggi maupun di daerah padat penduduk selalu menjadi masalah untuk petugas, belum lagi jalur darat yang kadang macet dan membutuhkan waktu yang lama. Menggunakan drone, semua itu bisa teratasi dengan lebih cepat dan efisien. IHENG seharusnya bisa mendapatkan potensi order yang sangat besar, karena di setiap negara, perkotaan, dan pedesaan, kehadiran drone akan sangat dibutuhkan. Saya tidak peduli dengan pergerakan sahamnya yang tahun ini sudah turun cukup banyak dan belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Selalu ingat kata Jeff Bezos saat saham Amazon turun di tahun 2000-an yang lalu. Beliau mengingatkan bahwa harga saham dalam jangka pendek bukanlah cerminan perusahaan. Amazon harga sahamnya sempat turun lebih dari 90%, tapi saat itu beliau tenang saja karena segala aspek di bisnis Amazon justru mengalami peningkatan yang pesat. Kasus yang mungkin sama juga terjadi di IHENG. Saat sahamnya turun begitu dalam, perusahaan EEV ini terus berkembang dengan terus menggarap pasar bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Jepang, Austria, Spanyol, dan banyak negara lainnya di seluruh dunia. IHENG adalah perusahaan EEV terbesar di dunia saat ini, berbeda dengan perusahaan-perusahaan sejenis dari US maupun Eropa. IHENG sudah memiliki drone yang siap digunakan konsumen dan mereka memiliki data yang paling banyak karena tim IHENG yang paling gercep mengembangkan pasar. Pembuat drone sudah banyak, bahkan Indonesia juga bisa bikin drone sendiri. Tapi yang membedakan adalah data penerbangan yang dimiliki dan software untuk memanage drone di udara. Ditambah IHENG adalah salah satu perusahaan teknologi yang didukung pemerintah Cina. Cina sedang gencar bersaing teknologi dengan Amerika dan negara-negara lain. Untuk itu, mereka pasti ingin IHENG berkembang. IHENG juga terpilih sebagai key member untuk mengembangkan Urban Air Mobility Ecosystem di Paris untuk menyambut Olimpiade 2024 yang akan diselenggarakan di Perancis. Olimpiade adalah event besar, maka dari itu IHENG pasti akan mendapatkan banyak exposure dari para calon konsumen di event tersebut. Di samping prospeknya yang sangat cerah, teman-teman juga harus berhati-hati. Karena sebagai perusahaan yang masih sangat baru dan masih berjuang, IHENG memiliki beberapa red flag yang perlu dicermati. Di antaranya masalah regulasi di setiap negara, resiko delisting karena pemerintah Cina, dan kinerja keuangan yang belum terbukti. Jika teman-teman yakin akan masa depan industri drone, maka IHENG sudah pasti menjadi salah satu big player di industri ini. Investasi di saham ini membutuhkan kesabaran. Mungkin saham baru akan multibagger 5 tahun lagi. Untuk itu sebaiknya tidak all in, average, build posisi pelan-pelan.